Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dadan. Ceritanya minggu kemarin ketinggalan flash sale Poco S3, jadi minggu ini ketunda dulu nih bahas Poconya. Nah, sambil nunggu flash sale lagi, ada nih smartphone dengan performa yang setara, kamera bisa diadu dan sekarang turun harga di pasaran sekitar 3,1-3,2 juta. Ya, ini dia flagship smartphone Infinix Zero 8. Pilihan warna casing belakangnya terkesan elegan dengan pantulan pelangi dan cutting desain ala diamond. Begitu juga dengan desain kamera belakang yang dibentuk selaras dengan garis di bawahnya nampak lebih dinamis dan anti mainstream. Mengalihkan sensor fingerprint ke samping yang dual fungsi dengan tombol power, di bagian belakang ini jadi lebih kelihatan cakep. Meskipun berbahan campuran polikarbonat, tapi feel-nya ini berasa premium, bobotnya lumayan agak berat, gak terlalu ramping tapi masih enak dipegang. By the way, soal fingerprintnya, responnya cepat dan akurat. Di bagian depan layar berukuran 6,85 inci, IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate tinggi 90 Hz, mantap. Di sini tepi frame layarnya terlihat tipis, apalagi format kamera depan berbentuk punch hole, jadi berasa lega banget di sini. Warnanya cerah, detail, sudut pandang luas. Di bawah terik matahari, saya rasa tingkat kecerahannya cukup. Layarnya masih terlihat jelas di sini. Apalagi dengan refresh rate 90 Hz, berasa smooth scrolling foto, nyari film pas streaming, atau pas stalking status Instagram mantan. Untuk responnya oke, nggak berasa delay, multitouch-nya pun aman di sini. Saya pakai 6 jari sekaligus. Di bagian lainnya untuk port charger sekarang sudah pakai USB Type-C, dan untuk slot SIM card tentu saja sudah pakai mode triple slot. Operating system berbasis Android versi 10 dengan tampilan UI XOS Dolphin versi 7. UI-nya sendiri cukup enteng, simple, dan aplikasi teratur sesuai abjad huruf awalnya. Yang kurang sreg di sini, terlalu banyak bloatware, jadi PR lagi nih buat buang satu-satu aplikasinya. Bisa jadi ini salah satu syarat TKDN software untuk masuk sini. Ada yang menarik di UI terbarunya ini, salah satunya animasi fitur yang direkomendasiin langsung, seperti photo compression, di mana bisa kompres foto biar lebih hemat storage HP-nya. Lalu ada ultra power saving mode, ada game mode juga. Di sini kalian bisa atur mematikan notifikasi biar fokus main gamenya. Ada screen recorder, magic button, dan masih banyak lagi. Nah, selain panel asisten tadi, di sini bisa cek juga statistik kalian main game berapa lama. Dan ada juga pengaturan pengingat anti kecanduan ngegame. Ini sih guna banget biar inget makan, minum, jangan sampai main game terus. Nah, yang terakhir nih ada Social Turbo, aplikasi yang menarik sekali. Kalian bisa save audio saat telepon WhatsApp atau save pesan masuk. Apalagi kita bisa bikin stiker WhatsApp sendiri, nggak repot harus install aplikasi ketiga. Nah, selain itu juga ada gestur shortcut aplikasi favorit kalian. Tinggal slide saja dari samping. Di sini kalian bisa atur aplikasi yang diinginkan. Ada yang unik juga di bagian editor fotonya. Di sini kalian bisa bikin kolase langsung dengan template yang berbeda-beda. Menambah filter, teks, stiker, frame, dan bisa nambah efek blur meskipun foto yang sudah jadi. Selain fitur tadi, untuk kualitas audio, smartphone ini juga punya fitur DTS. Kalian bisa atur kategorinya di bagian pengaturan suara. Untuk kualitas suaranya cukup lantang, hanya saja treble-nya tajam dengan bass yang kurang powerful. Soal dapur pacu, Infinix Zero 8 ditenagai prosesor gaming dari MediaTek G90T dengan kartu grafis Mali G76MC4, RAM 8GB dan ROM 128GB. Kalau dibandingkan dengan Poco S3 sebenarnya punya performa yang sama, malahan soal skor Antutu MediaTek G90T unggul sedikit dari Snapdragon 732G punya Poco S3 dengan performa kartu grafis dan memorinya yang lebih dominan. Ya, meski harga beda sedikit dengan Poco S3 versi RAM 6GB, ROM 64GB, Infinix Zero 8 lebih unggul punya RAM 8GB dan ROM 128GB. Cek lewat game Call of Duty Mobile, di sini sudah tersetting default di high quality. Selama permainan gameplay lancar, respon layar baik, detail efek game pun terlihat rapi. Kalau dikira-kira sih masih di atas 24 fps.
Nah, untuk baterainya seukuran 4500 mAh ini mampu bertahan seharian dengan aktivitas browsing dan main game yang tidak terlalu sering. Kalau proses chargingnya termasuk cepat karena sudah support 33 watt fast charging, ya prosesnya sekitar 1 jam lebih sedikit dari 0 sampai full terisi. Nah, berikutnya soal kamera, ini yang jadi salah satu andalan Infinix Zero 8. Kenapa varian ini dinobatkan masuk flagshipnya Infinix? Di bagian belakang dengan tagline Ultra Night Camera, disematkan lensa 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel untuk ultra night video kamera. Lalu kamera utama berukuran 64 megapiksel aperture f1.9 dengan sensor Sony IMX686. Sensor kamera termantap saat ini. Dan 2 megapiksel lagi untuk kedalaman efek bokehnya. Nah, posisi yang paling bawah ada 4 LED flash yang siap bantu pencahayaan foto-foto di saat kondisi gelap. Sedangkan kamera depan ini kombinasi paling terbaru saat ini, tersemat lensa 48 megapiksel ultra night camera dan 8 megapiksel lensa ultra wide angle. Nah, yang tersembunyi di sini, Infinix cerdik menyisipkan 2 LED flash di bawah frame layar. Di tampilan aplikasi kameranya, bagian atas kiri kalian bisa atur ukuran foto, eye autofocus, tag location, settingan level ini untuk mengatur foto biar lebih simetris, pengaturan shutter dan lainnya. Lalu ada pengaturan flash, SDR, mode 64 megapiksel, ukuran frame dan filter. Nah, di bagian tengah ini pengaturan kamera normal, ultra wide angle dan zoom. Lalu turun lagi, di sini ada beberapa mode kalian bisa atur ke kiri dan ke kanan, atau biar lebih terlihat semua tinggal slide up saja. Di sini banyak mode yang bisa kalian pilih, termasuk Super Macro, Super Night, fitur Pro dan lainnya. Kalau untuk videonya bisa diatur hingga 4K 30 fps dan misal Ultra Steady-nya diaktifkan, bakal turun jadi Full HD 30 fps saja. Nah, sebelah shutter di sini juga ada fitur Google Lens. Dengan settingan default pakai mode SDR, tipikal kamera Infinix selalu menampilkan exposure yang berlebih, sehingga warna agak sedikit kurang all out. Begitu juga di kondisi backlight terlihat banyak bias menutupi sumber cahaya. Perlu dikembangkan lagi racikan agar sensor Sony IMX686 ini lebih maksimal. Untuk fitur bokeh terkadang maskingnya kurang pas jadi motong bagian objeknya, tapi so far masih terlihat cakep. Nah, di malam hari kalau di mode normal kurang jelas, coba atur saja mode 64 megapiksel dan LED flashnya. Hasil fotonya bakal nampak detail, atau bisa juga pilih mode Super Night. Tapi kalau untuk kamera selfie, fitur Super Night ini lebih mirip fitur beauty yang dinaikkan exposure-nya. Jadi berasa blurry. Settingan selfie terbaik bisa pilih mode 48 megapiksel dan pakai LED flash. Lanjut hasil rekaman videonya, di sini saya setting di Full HD 60 fps. Memang nampak masih sedikit ada goncangan. Tapi kalau kalian aktifkan Ultra Steady-nya, keren abis, videonya stabil banget. Kita cek juga nih, bandingkan keduanya. Nah, kalau yang Infinix Zero 8 ini ada fitur wide selfie-nya. Wide ya, fitur wide yang bener. Kalau yang ini pasti pakai kamera yang biasa, bukan yang wide-nya. Oh, yang terus wide-nya kumaha? Bisa langsung switch tuh? Sepertinya nggak bisa. Bisa. Bener. Tapi bisa 4K ya, Kang ya? Bisa, yang ini resolusinya bisa 4K. Full HD 60 frame per second. Nah, kalau Poco X3 ini hanya bisa di Full HD 30 frame per second aja maksimalnya. Jadi mentok. Di sini masih bisa dinaikin lagi. Oke, di penghujung video kalau melihat Infinix Zero 8 ini sebagai flagshipnya Infinix, berasa ada yang ganjel, kurang khas, bahkan kayak smartphone middle end di brand lain. Ya, feel-nya itu kurang berasa flagshipnya. So, kalau kalian gak dapet terus Poco X3-nya dan gak perlu banget NFC, bisa dicoba smartphone ini sebagai alternatif. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit. Wassalam.